Hari ini lama udah nggak upload dan sore-sore dan ke rumahnya Rifki. Ini di belakang kelihatan lah, ini peliharaannya semuanya nih. Bukan peliharaan sih, ada beberapa punya teman-teman dari LRC yang titip ke sini untuk dirawat oleh Rifki, dan juga hewan saya pun juga dititipkan ke dia. Hari ini saya mau ngobrol aja, berbincang-bincang sama, mungkin ada edukasinya juga. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau kalian dengar suara mobil, kendaraan, atau karena dekat rumahnya Rifki ini adalah jalan besar teman-teman, jadi tempat umum, jalan orang lewat. Banyak banget saya lihat di sosial media teman-teman yang mungkin sering nih udah kemasukan ular-ular jenis kayak sanca kembang atau Piton reticulatus, ini udah banyak banget yang masuk. Kemarin ada orang juga yang upload dapat retik terus dijual, dan orangnya bilang tentang retik itu kok nggak makan-makan ya gitu, dapat dari alam gitu. Hari ini kita akan membahas kenapa sih retik kalau dari alam itu nggak mau makan gitu. Kita akan membahas itu sama dia. Oke, kita hari ini sambil rokokan, sambil minum, nggak apa-apa. Minum dulu teman-teman. Hari ini, oke, saya langsung keluar dulu karena. Hah? Nih, saya Rifki di sini punya ular retik WC-an dari WC. Kalau nggak tahu, tangkapan alam. Kalau kalian nggak tahu, itu WC itu dia tangkapan alam. Jadi bukan dari penangkaran, bukan dari orang yang jual gitu, enggak. Dia dapatnya dari alam. Jadi orang dapat di alam terus dijual ke Rifki, oke? Saya tunjukin. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini deh, udah. Tomblannya teman. Bentar. Nah, teman-teman, ularnya. Nah, kita akan membahas ya. Pasti kalian heran kan kalau heran kenapa? Nah ya, kalian lihat barusan kalian lihat kalau ularnya nyerang saya. Nah, yang penting jangan ditiru ya teman-teman, itu barusan hanya dilakukan dengan orang-orang yang tahu-tahu aja, oke? Kepala bapak kau. Kita akan membahas ular ini. Kalian udah lihat barusan. Banyak banget orang-orang, kalian tahu lah nama ular ini adalah Reticulatus python atau sanca kembang. Biasanya ular ini itu penyebarannya di Asia Tenggara, sampai di Jawa pun juga ada, sama di Bali itu ada ular piton, jenis piton ini. Kalau kenapa banyak orang yang saya lihat di sosial media, kenapa kok saya dapat ular WC-an kok susah banget sih makan, susah banget dia, lama banget nggak makan, kayak sampai kurus itu nggak makan. Kenapa? Karena gini teman-teman, penjelasannya adalah kalau kalian dapat ular retik dari alam kayak ini, itu dapat dari alam, kalian lihat dulu ukurannya gitu. Ukurannya berapa? Kalau di atas 1 meter, ular jenis retik di atas 1 meter, kalian lebih baik lepaskan lagi daripada kalian dipelihara, karena ular retik kalau mau makan itu sangat-sangat lama banget buat bisa makan. Ntar teman-teman. Oke. Dan kalau kalian ingin melihara ular retik kayak ini, lebih baik teman-teman kalian beli
di penangkaran atau di orang anak-anak komunitas itu banyak kok yang jual retik yang bagus-bagus. Meskipun yang normal pun ada kok anak-anak reptiler yang melihara retik normal, tapi yang udah penangkaran atau udah yang diternak. Jadi jangan sampai mengambil di alam. Tapi kalau kalian dapat pun di alam, kalian ingin melihara di alam, kalian lihat dulu ukurannya. Kalau ukuran untuk bisa makan itu di maksimal 1 meter lah. 1 meter itu kalian udah bisa insya Allah bisa untuk dipelihara, tapi dengan cara itu yang sangat-sangat lama untuk biar bisa makan dan buat mereka bisa jinak, bisa dihandle. Nah ini bisa dihandle teman-teman. Tapi tadi kalian udah lihat kalau dia masih gigit atau strike saya, ya kan? Kalau kalian kalau kalian dapat ular yang besar di alam, kalian mau melihara sampai berapa lama pun dia nggak akan mau makan teman-teman. Bener-bener nggak akan mau makan. Bisa-bisa kalian ular itu akan mati. Lebih baik kalian lepas atau kalian kasih ke anak-anak reptiler biar mereka melepaskan lagi ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman masyarakat gitu. Karena kalian nggak berani melepasinya dan nggak tahu tempat untuk melepasinya di mana. Dan kalau kalian punya budget, aslinya hitungannya ingin melihara ular tapi jenis retik dengan budget yang murah atau nggak besar. Retik itu termasuk ular yang besar ya teman-teman. Ular terpanjang di dunia itu kena Reticulatus python teman-teman. Jadi jangan sampai hanya suka melihara, tapi kalian harus tahu kalau Reticulatus python itu adalah ular terpanjang. Kalau anaconda adalah, saya ngeri teman-teman. Saya ngeri soalnya. Kalau ular anaconda itu terbesar, jadi lingkar tubuhnya itu lebih besar di anaconda. Kalau retic ini adalah terpanjang teman-teman. Jadi kalian harus ingat-ingat. Dan dia kalau anaconda ini, kalau python ini, retic ini adalah dari keluarga python. Jadi kalau anaconda dia dari keluarga ular goa. Jadi beda, cara berkembang biaknya pun beda. Kalau retic itu bertelur teman-teman. Kalau anaconda itu beranak. Jadi ovovivipar, bertelur dan beranak gitu. Dan tapi saya lebih suka kalau kalian melihat ingin melihara reptil terutama jenis retic, ada ular retic yang retic tapi dia nggak bisa besar. Padahal retic ini termasuk ular yang terpanjang. Tapi ini ular ini tuh jenisnya retic tapi nggak bisa panjang teman-teman, tapi hanya ukurannya kecil. Itu namanya retic super dwarf. Super dwarf ya? Nah ini teman-teman. Sulawesi. Ini teman-teman. Ini namanya retic super dwarf dari Kepulauan Sulawesi. Nih. Kalau kalian ingin melihara retic, ini ngeri teman-teman. Kalau kalian ingin melihara jenis retic, mending melihara retic yang jenis ini, nih jenisnya, yang jenis ini. Karena jenis retic super dwarf ini, kalau ada yang dwarf, ada yang super ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu. Kalau yang dwarf itu maksimal panjang itu 2,5 sampai 3 meter. Itu kalau yang dwarf aja. Kalau super dwarf itu nggak sampai 2 meter, 2 meter ya. Dan kalian ingin tahu, sampai ukuran 2 meter kalian nunggunya lama sekali, bener-bener lama, tapi dijamin nggak akan sampai panjang banget kayak yang ini teman-teman. Oke? Nih, kalian tahu ya, itu ya. Dan yang ini yang dipegang Rifki ini adalah hasil WC-an dan dia udah mau makan. Kalian lihat dia kenapa lihat bentar teman-teman ya, gak akan saya cut teman, tenang aja, gak akan saya cut. Gak akan saya cut. Lihat yes. Kalian ingin tahu efeknya gigitannya retic itu kayak apa? Ini
sebetulnya gigitannya retik dia nggak berbisa tinggi ya teman-teman, kalian harus tahu dia tidak berbisa tinggi. Tapi kalau ukuran kecil, kalau gigitannya itu mungkin cuma berdarah, sobek dan berdarah. Kalian ingin tahu nggak apa? Kalian ingin tahu? Nah itu, tenang aja ya teman-teman, ular ini itu tidak berbisa, jadi aman kok, tenang aja, aman. Jadi ingin gigit. Dan saya akan ngasih tips. Ini tips saya untuk kalian dapat ular WC-an yang dibawahnya 1 meter tapi mau makan. Tapi kalau untuk jinak kalian harus sabar ya teman-teman, harus butuh kesabaran. Yang pertama adalah kalian harus butuh tempat. Kalau kalian dapat retik WC-an yang ukurannya nggak 1 meter, ingat nggak sampai 1 meter, masih kecil sekali. Tapi kalian dapatnya dari alam, apakah bisa dipelihara? Bisa. Tapi dengan syaratnya adalah kalian harus punya tempat dan dikasih apa sih jenengnya itu? Daun pisang kering. Kering. Dikasih daun pisang yang kering. Kalian jangan taruh dan ditutupi dah. Intinya sampai gelap. Jangan dibuat main, jangan dibuat apa-apa. Biarin sampai makan sendiri. Nanti kalian kasih tikus dia dimakan atau enggak, tikus dia makan atau enggak, kalian tunggu aja. Emang butuh kesabaran teman-teman. Ini pun yang WC-an ini yang barusan gigit Rifki itu pun sebetulnya WC-an. Kita udah nunggu dia makan itu 2 bulanan lah. Itu 2 bulan teman-teman. Itu baru mau makan. Itu caranya. Tapi belum tentu jinak ya. Saya nggak bisa itu menyebut dia bisa jinak, enggak. Tapi kalau kalian ingin jinakin ya semua butuh proses teman-teman. Kalian harus sabar ngehandle, tapi harus hati-hati ya biar gak kayak ini. Harus hati-hati gitu ya. Kalau kalian tapi untuk saya, kalau kalian ingin melihara reptil pertama itu mending jangan retik dulu ya teman-teman. Karena retik itu bukan untuk ular untuk pemula teman-teman. Bukan untuk ular untuk pemula, karena retik itu tingkat meskipun dia dibilang jinak, dia masih punya responsif untuk menggigit kok. Jadi hati-hati. Nah, kalau kalian ingin yang bisa dipelihara atau aman, itu ini teman-teman. Kalian pasti tahu, atau kalau yang belum tahu ya ini namanya. Ya, mana ini? Ya, ini teman-teman. Ini namanya ball python dan hari ini dijamin aman. Tapi bukan berarti nggak gigit. Ingat, ular tidak, kalau dia punya mulut, dia pasti menggigit. Ingat ya, bukan berarti tidak gigit. Dia itu lebih terbiasa dengan manusia untuk jenis ball python ini. Dia akan gigit waktu biasanya di kandang kalian mau kasih makan, dia baru akan gigit. Makanya hati-hati ya teman-teman. Semua ular itu nggak ada yang nggak gigit gitu. Semuanya gigit kalau untuk jenis-jenis ular ini. Ada ular yang emang nggak gigit, tapi ular-ular kecil ini kan ularnya kan bisa dibilang ukurannya cukup, kalau bisa dibilang nggak gede-gede banget lah, cuma bisa dibuat main lah. Dan harganya pun kalau untuk ball python normal kan itu harganya 600 sampai 700, tapi yang baby ya teman-teman, bukan yang gede segini, ini udah besar loh teman-teman. Kalau kalian untuk pemula mending melihara ini aja. Ini jamin, saya nggak menjamin aman ya, maksudnya bisa dibuat main lah, intinya intinya nggak apa, intinya jamin nggak apa gigit ya, buat main itu nggak akan gigit teman-teman, aman kok. Tapi kalau kalian suka ular lokalan itu untuk dipelihara, wah banyak banget teman-teman yang bisa untuk dipelihara. Oke, intinya kalau penjelasan saya tentang ular retik sama ular-ular yang bisa dipelihara, dan itu tipsnya tadi untuk yang mau melihara WC-an tapi di bawah 1 meter, kalian kasih daun pisang yang kering, kalian tunggu aja berapa bulan deh ular itu akan mau makan, baru kalian bisa ngehandle. Tipsnya nunggu ular itu harus bisa makan dulu, jangan lebih memilih untuk biar jinak, lebih baik milih dia untuk bisa makan dulu baru kalian jinakin. Jangan jinakin dulu baru dikasih makan ya teman-teman. Kalian harus konsen ke masih makannya dulu. Itu teman-teman ularnya. Ini kita teman-teman. Dan makasih buat teman-teman. Intinya pesan saya terakhir adalah kalau kalian dapat ular retik di atas 1 meter, lebih baik kalian lepaskan. Kalau nggak tahu untuk melepaskannya di mana, bisa kalian kasihkan ke anak reptiler biar
biar mereka yang ngerilis di tempat yang mana yang aman dan jauh dari pemukiman. Dan untuk kawasan Lumajang, terutama nih kota aku Lumajang, kalau kalian ada ular, terutama ular yang masuk ke rumah kalian, kalian bisa hubungi dia rescue ular. Tapi lihat ya teman-teman, jauh atau enggaknya, karena dia tempatnya di Karanganom atau Senduro lah, katanya Senduro itu lah, area Senduro sama Karanganom. Kalau kalian melihat video ini, kalau kalian kemasukan ular, lebih baik hubungi ini nomornya nih, saya cantumkan di sini. Ini saya cantumkan nomornya atau sama Facebooknya ini. Oke, kalian bisa add, kalian bisa tanya-tanya seputar reptil apapun yang kalian ingin tanyakan ke dia. Oke, karena saya ular-ular saya tak tahu sini teman-teman, dia lebih sebetulnya dia yang tahu gitu. Saya hanya tahu beberapa sedikit lah ilmu tentang ular. Oke, makasih buat kalian semuanya, makasih buat Rifki yang udah mencontohkan barusan dia digigit. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, buat adik-adik yang nonton jangan pernah untuk ditiru meskipun ular ini nggak berpisah. Oke, jangan lupa di bawah untuk subscribe dan add Facebooknya mereka dia, dan kalau ada ular masuk silahkan hubungi dia. Oke, bye bye. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't